Bisnis pakaian bekas di wilayah Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mulai terganggu. Sumber kehidupan dan perekonomian sebagian besar warga itu pun terancam. Bisnis pakaian bekas itu disebut ilegal. Pengiriman pakaian bekas atau biasa disebut balpres dilakukan sembunyi-sembunyi alias selundupan. Bea Cukai Teluk Nibung, Kabupaten Asahan mulai gencar menghentikan pasokan pakaian bekas dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Masyarakat yang hidup dari bisnis ini pun mulai melawan. Ya, satu yang kita khawatirkan selama ini terbukti. Jadi bukan hanya balpersnya aja, tapi ada yang disusupkan bagi si mafianya ini. Itu kalau dia bisa masukkan narkoba 1 kilo aja udah berapa kan itu loh. Yang kita khawatirkan, kita sebagai community protector, kita tidak ingin ada barang-barang ilegal, barang-barang yang merusak atau benda zat-zat merusak yang masyarakat ini sampai masuk, karena ini akan berefek kepada generasi muda kita juga ya. Selama ini, aksi penyelundupan balpres atau pakaian bekas dari Malaysia dilakukan oleh sejumlah sindikat. Mereka mulai berani menyerang patroli keamanan di perairan demi meloloskan pakaian bekas ilegal asal negeri jiran. Saya pastikan kalian semuanya melawan sama saya pastikan.
Lalu siapa sebenarnya masyarakat ini hingga berani melawan petugas? Bagaimana para sindikat penyelundup balpres menjalankan bisnisnya? Balpres ini gampangnya masuknya itu karena ada keterlibatan pemain orang dalamnya gitu, termasuk instansinya. Kalau oknum-oknumnya itu sendiri ya termasuk dari MOB, Angkatan Lautnya, termasuk Polair, kepolisiannya lah untuk wilayah sini itu. Adalah penopang kehidupan masyarakat Kota Tanjung Balai. Memang dibutuhkan masyarakat Kota Tanjung Balai. Itu yang kakak tahu. Mata pencariannya selama ini seperti ke laut, mengambil kerang, menarik beca. Sementara masalah kebun nggak ada di sini, kebun saya nggak ada di sini, nggak ada yang bisa diolah di sini. Untuk mencari 10.000 itu susah. Jadi mereka ini berharap supaya balpres ini bisa jalan. Kalau memang mereka itu senang, nggak mungkin mereka pergi ke laut, ya, menempuh bahaya. Kalian sana, kalian Malaysia sana, mama dengan mengharapkan uang 100.000. Selama ini, para sindikat pakaian bekas memasukkan barang-barang ilegal asal Malaysia dan Singapura itu tanpa melalui pemeriksaan bea cukai alias selundupan. Rute pelayaran kapal pengangkut pakaian bekas atau balpres dari wilayah Port Klang, Malaysia. Kapal pengangkut puluhan karung pakaian bekas itu menyeberangi Selat Malaka menuju Asahan, Sumatera Utara. Kiriman pasokan barang ilegal balpres itu biasanya dilakukan malam hari agar tidak mudah terdeteksi patroli keamanan di perairan. Kapal yang digunakan untuk membawa balpres pun biasanya kapal pencari ikan milik nelayan Asahan. Kapal berisi selundupan balpres itu akan bersandar di dermaga rakyat atau pelabuhan tikus untuk bongkar muat barang. Selanjutnya, ratusan karung balpres pun disembunyikan di gudang-gudang di wilayah Tanjung Balai Asahan. Kalau pengusahanya sendiri saya nggak tahu sih berapa banyaknya orang itu. Tapi kalau untuk gudangnya banyak lah. Mungkin bisa sampai 20-an orang gitu, 30 gitu. Kalau gudangnya ya di Kampung Baru itu aja, nggak ada di tempat lain. Mereka hanya situ aja sih ngumpul-ngumpul gudang. Karena kalau di tempat lain dikhawatirkan orang itu seketika nanti ada razia, mungkin wilayah yang dia sendiri tempat bal itu bisa ditangkap dia sendiri gitu. Selain kota Medan, nama kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah salah satu tempat surganya pakaian bekas di Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 hal yang membuat manisnya bisnis pakaian bekas selundupan ini terus bertahan. Adanya gudang penyimpanan balpres selundupan, adanya pusat penjualan pakaian bekas, serta banyak warga yang ikut mengamankan roda bisnis gelap ini. Tim telusur mencoba menelusuri daerah Kampung Baru di kota Tanjung Balai. Di wilayah ini, banyak rumah-rumah besar diduga dijadikan gudang penyimpanan ratusan karung pakaian bekas ilegal. Keluar masuknya barang ilegal itu dikendalikan oleh para sindikat penyelundup. Nah, ini kita sekarang di mana nih? Sekarang kita masuki wilayah STNK, tempatnya para pedagang gelap, monja atau balpres. Oh, dia hanya pedagang, bukan penyelundup? Penyelundup lah semua. Yang melawan tuh orang-orang aja nih? Iya, yang melawan itu orang sini semua. Dibayar, Mbak? Dibayar 200.000 tuh per kepalanya, satu orangnya. Ya kita cukup sampai sini, mobil hanya boleh nyampe sini nih, nanti boleh. Iya, banyak keributan di sini, nggak boleh masuk orang luar, nanti ada yang ngikutin. Oh, diikutin kita di sini? Iya, macam biasa sih, ada aja orangnya di sini nungguin. Ini gudang.
Selain gudang-gudang penyimpanan, kami menelusuri sebuah pasar pusat pakaian bekas yang biasa dikenal dengan nama Pasar TPO atau Pasar Monza. Di Pasar Monza, beragam pakaian bekas selundupan asal Malaysia dipajang secara terbuka. Barang-barang inilah yang sebagian besar lolos dari patroli Bea Cukai maupun polisi perairan Asahan. Kami pun mencoba melakukan transaksi dan melihat lebih dekat kualitas pakaian bekas yang diperdagangkan. Berapa ini harga pasti dulu? Kak tengoklah dulu kak. Tahu aku. Muka tuh warman itu. Tengok tahu aku. Cium bau saja kan? Berapa itu mati? 35 ya? 60. Ah mak jangan. Limpul pasti tak kurang. Limpul tak kurang lagi. Udahlah ada 40. Satunya aja. Satunya aja kak. Ya. Bungkus. Di balik roda bisnis pakaian bekas dari wilayah Port Klang, Malaysia itu, ada peran diduga bermain di balik masuknya barang selundupan. Balpres ini gampangnya masuknya itu karena ada keterlibatan pemain orang dalamnya gitu, termasuk instansinya juga. Kalau oknum-oknumnya itu sendiri ya termasuk dari Brimob, Angkatan Lautnya, termasuk Polair, kepolisiannya lah untuk wilayah sini itu. Ya mereka kadang juga ikut investasi dalam itu. Mereka adalah dia sebagai kepemilikannya. Kalau saya kira itu ya mungkin ya oknum dari mana saya nggak tahu. Yang jelas yang namanya mereka pemain itu mafia itu mata-matanya banyak. Jadi bisa dari masyarakat biasa, mungkin bisa dari kita juga, mungkin kalau ada yang ini mungkin misalnya dari aparat juga bisa. Ya kalau kita tentunya kalau ada anggota kita yang bermain di situ kita akan tindak kalau ada yang bisa dibuktikan ya. Demikian juga dengan mungkin Pak Kapolres juga seperti itu, Pak dan anak seperti itu. Kalau dia tahu anak buahnya ada yang main dan bisa dibuktikan pasti akan ditindak sesuai dengan aturan dari institusi masing-masing kan seperti itu. Lalu benarkah para sindikat penyelundup Balpres ini menggunakan masa bayaran untuk mengamankan kiriman pakaian bekas dari Malaysia, termasuk untuk menyerang patroli Bea Cukai di muara sungai? Jadi mereka melakukan perlawanan dengan mengadakan jasa seperti menyewa orang untuk mengawal begitu. Itulah yang disebut dengan masa bayaran. Ada yang 200, ada yang 150. Malam ini Demi berburu pakaian bekas dengan merek internasional. Inilah yang membuat bisnis Balpres kemudian dikendalikan oleh sindikat. Lalu bagaimana sindikat penyelundup pakaian bekas itu menjalankan bisnis gelapnya? Kalau Monja itu berasalnya dari Malaysia yang diselundupkan sama pengusaha Balpres ini gitu. Terus kalau dari Balpresnya sendiri kalau masuk itu dulunya sih boleh gitu, karena diperbolehkan dari pemerintah sini untuk dana untuk pendapatan daerah gitu. Terus lama kelamaan itu bergantinya kepemimpinan dari Bea Cukai ini itu agak sulit masuknya gitu, karena kan sudah tidak ada lagi izin mengenai Balpres gitu. Selain memasukkan pakaian bekas asal Malaysia secara sembunyi-sembunyi, para penyelundup menggunakan masa bayaran. Tugas mereka mengawal kapal yang membawa Balpres dari Malaysia dan melawan patroli keamanan di perairan. Ketatnya BC ini kan tidak memperbolehkan. Terus setiap kali orang itu mencoba masuk ditangkap. Kalau mencoba masuk lagi ditangkap. Terus yang namanya yang pengusaha ini tadi merasa rugi gitu. Jadi mereka melakukan perlawanan dengan mengadakan jasa seperti menyewa orang untuk
mengawal gitu. Itulah yang disebut dengan masa bayaran. Saya sih memang ada yang beda-beda gitu, ada yang 200, ada yang 150. Kalau untuk yang 200 orangnya yang betul-betul power dan bisa maju untuk ke depan gitu. Tapi kalau hanya megang-megang obor atau semacam jenisnya hanya bersorak-sorak lah untuk musir gitu, itu 150 biasanya dibayar. Biasa masanya itu mas? Biasanya itu masanya itu berasal dari SDNK dulunya. Karena hanya orang itu dulu yang mau. Tapi karena sulitnya ekonomi sekarang di Tanjung Balai itu, ya siapa yang mau boleh ikut gitu. Jadi bukan hanya dari SDNK. Sekarang sudah berubah, itu bukan lagi dari SDNK aja, ada dari PT Timur Jaya, ada dari Pantai Olang, ada dari SDNK-nya sendiri gitu. Inilah Kampung Es Dengki, Kota Tanjung Balai. Di kampung ini, sebagian warganya diduga masa bayaran yang kerap digunakan sindikat penyelundup untuk memperlancar bisnis gelap balpresnya. Penyelundup kerap menyewa warga untuk mengamankan pengiriman barang selundupan mereka. Demi pekerjaan ilegal itu, warga dibayar antara 50 hingga 100 ribu rupiah per orang. Ada yang pengikutan masa itu ya diajak kan itu, diajak bahwasanya ayo kita ikut kan itu kan. Nah, jadi ya kita ikut aja bang kan itu, kita ikut nanti terus kita ikut belayar untuk dan supaya ini kapal ini masuk ke dermaganya lah ke Tanjung Balai. Nah, itulah 100 ribu, 200 ribu lah paling apanya. Ayo dengan nanti ya dibayar 200 ribu untuk selama itulah dari mulai laut ini sampai ke Tangkahan. Itulah dibayar dengan segitulah. Impor pakaian bekas sebenarnya dilarang pemerintah. Dalam peraturan Menteri Perdagangan, pakaian bekas asal luar negeri itu disebut membahayakan kesehatan manusia. Petugas Bea Cukai Teluk Nibung, Kabupaten Asahan, sebenarnya gencar melakukan patroli keamanan di perairan Muara Asahan. Namun patroli Bea Cukai itu kerap mendapat perlawanan dari anak buah kapal dan masa bayaran. Ya itu memang sudah direncanakan lebih awal, dari awal bahwa memang itu untuk melakukan peranan Bea Cukai. Jadi kalau mau kita tangkap mereka melawan, gitu. Jadi memang udah sengaja direncanakan seperti itu. Berapa tahun sebelumnya itu sudah ada yang seperti itu, pola seperti itu. Jadi kalau sebelumnya itu malah yang dikerahkan bukan hanya preman, dulu sampai ibu-ibu, anak-anak juga diturunkan. Tapi sekarang alhamdulillah udah bidang itu udah dibilang udah nggak ada ya, udah setengah tahun ini nggak ada. Tapi yang ini lebih ke ya preman atau masa bayaran lah ya. Masyarakat itu bukan melawan mereka. Kalau anda yang melantang bukan mereka lari. Karena itunya itu kan. Kalau melawan ini kan memang perlawanan. Dikatakan mereka preman. Secara logika kita berpikir, kalau anda itu preman, apa memang mau dibayar 100 ribu? Ada paling banyak 150 ribu? Gak mungkin kan? Kalau preman dibayar 2 juta, 100 juta, entah berapa juta. Coba kita tanya nanti di lapangan. Ayo kita cari-cari orang-orang yang ikut di laut itu. Apakah mereka preman atau enggak? Anak-anak putus sekolah, ya anak ibu umur, mama-mama, tukang becak yang buruh, umumnya buruh-buruh yang menunggu balini, dan termasuk mama-mama yang punya balini. Bagi Asosiasi Pedagang Pasar Monza, perputaran uang dari bisnis pakaian bekas itu disebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Balai. Pekerjaan sebagian besar warga yang sebelumnya hanya sebagai kuli panggul atau ojek motor, kini beralih menjadi pedagang pakaian bekas. Sebenarnya begini, kalau perputaran ekonomi di TPO ini sangat mempengaruhi perputaran ekonomi di Tanjung Balai. Mengingat apa? Jujur Tanjung Balai hari ini didatangi oleh masyarakat dari luar kota Tanjung Balai itu karena monjanya. Inilah ikon kota Tanjung Balai.
Tanpa Monja, orang mungkin nggak datang ke Tanjung Balai. Nah, perputaran uang di Tanjung Balai ini hari ini dominan atau didominasi oleh perputaran uang di pasar TPO selain pegawai. Terus terang, selain pasar Monja ini, kita kan tahu geografis Tanjung Balai ini, selain dia kecil, dia tidak punya lahan pertanian dan perkebunan, tidak punya laut, tidak punya pabrik-pabrik. Nah, kemana masyarakat Tanjung Balai menggantungkan hidupnya? Alias Pelabuhan Tikus. Selain itu, Sungai Asahan bermuara di Selat Malaka, jalur penyeberangan barang-barang ilegal alias selundupan dari Malaysia dan Singapura. Tanjung Balai adalah salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki pelabuhan. Nah, pelabuhannya di sini itu Pelabuhan Teluk Nibung tadi. Jadi Tanjung Balai ini secara historis memang punya latar belakang hubungan perdagangan yang intens dengan Malaysia karena jaraknya tadi antara Tanjung Balai atau Pelabuhan Teluk Nibung dengan Port Klang yang ada di Malaysia. Penyelundupan atau barang-barang yang secara ilegal masuk ke Tanjung Balai atau ke Sumatera melalui Tanjung Balai Teluk Nibung ini banyak dalam bentuk tadi narkoba. Ya, berapa kali kita mengungkap kasus narkoba yang dibawa baik melalui pelabuhan resmi maupun yang melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat yang ada di sepanjang Sungai Asahan. Selain itu juga ada juga barang-barang komoditi yang termasuk kategori tadi dilarang masuk itu seperti baju bekas atau balpres yang dikenal balpres atau monza di Sumatera ini. Selain itu juga ada beberapa komoditi yang termasuk pembatasan kuota seperti bawang, gula dan sebagainya. Lalu bagaimana jalur distribusi barang-barang selundupan itu bisa masuk ke Tanjung Balai Asahan? Saya sedang melakukan kegiatan patroli dengan Pol Airut dari Polres Tanjung Balai untuk melihat titik-titik masuknya para penyelundup ini ke kawasan Tanjung Balai. Sungai Asahan Tanjung Balai mempunyai lebar hampir 1000 meter. Di sepanjang sungai ini, banyak terparkir kapal-kapal milik nelayan setempat. Sejumlah dermaga kecil milik warga biasanya dijadikan tempat bongkar muat kapal nelayan yang berisi pakaian bekas selundupan. Beberapa waktu lalu kan sempat kejadian yang bentrokan antara bea cukai dengan para penyelundup tuh, Bang. Pada saat itu pihak bea cukai sempat melakukan koordinasi nggak untuk meminta backup mungkin dengan Pol Air? Itu selalu dilaksanakan dari pihak bea cukai. Mereka pas mau turun atau dapat informasi masuknya barang-barang ini koordinasi dengan kami. Cuman itu karena keterbatasan masyarakat juga bukan wilayah kita, jadi kita tunggu itu udah masuk ke Tanjung Balai. Tapi kejadiannya bukan di wilayah kita kemarin. Ya, di Asahan justru ya. Nah, nggak sampai. Begitu masuk Tanjung Balai baru kita bisa melakukan backup, Bang ya. Anak sungai di sepanjang Sungai Asahan Tanjung Balai terbilang cukup banyak. Jalur itu biasanya digunakan penyelundup untuk melarikan diri dari kejaran petugas patroli keamanan. Alur sungai, anak sungai yang menuju kemana? Baik, ini adalah anak sungai juga dari tadi jalur utamanya. Jadi main line tadi, jadi sini anak sungainya tembus ke jalan protokol Tanjung Balai Bagan Asahan. Di depan nanti ada itu nih. Di sini memang biasanya tempat pembongkaran para penyelundup balpres dan biasanya apa aja sih selain itu, Bang? Baik, yang termonitor sama kami, laporan-laporan dari anggota kami, balpres juga ada, termonitor, kemudian TKI ilegal yang surat-surat itu, bahkan narkoba juga pernah termonitor ada di bongkar di sini. Tapi karena bukan wilayah kami hanya menunggu di Kota Tanjung Balai. Berarti tidak menutup kemungkinan masuknya senjata ilegal pun bisa, Bang? Bisa aja seperti itu. Tetap kami monitor, kami tetap
mengawasi. Ya saat ini dengan patroli yang gini. Ini adalah pelabuhan Teluk Limbung yang ada di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan internasional yang biasa melakukan penyeberangan para tenaga kerja Indonesia menuju Malaysia dengan menggunakan salah satu kapal feri ini. Selain menelusuri Sungai Asahan, kami mengikuti patroli yang dilakukan petugas Bea Cukai. Patroli dilakukan menjelang malam hari, waktu di mana para penyelundup beraksi. Jangan rapat dan ada kayu, jangan rapat. Bangun dia. Malam Pak. Bisa tuh Pak ya. Dibuka aja palkannya Pak, biar saya lihat isinya apa. Bea Cukai melakukan pengawasan di muara Sungai Asahan, tepatnya di Kuala Bagan Asahan. Dan gerak dulu Pak, kami yang pergi. Setiap kapal yang hendak masuk ke Sungai Asahan Tanjung Balai diperiksa. Dari patroli yang dilakukan hingga pagi hari, petugas Bea Cukai tidak menemukan kapal-kapal yang berisi barang selundupan. Selain menjadi jalur masuknya barang-barang gelap alias selundupan, benarkah Tanjung Balai Asahan juga menjadi pintu keluar masuknya TKI ilegal menuju Malaysia? Ada 40. Satunya aja. Kalau monja itu berasalnya dari Malaysia, diselundupkan sama pengusaha Balpres ini. Balpres ini adalah penopang kehidupan masyarakat Kota Tanjung Balai. Kita sebagai community protector, kita tidak ingin ada barang-barang ilegal, barang-barang yang merusak sampai masuk.